Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Ratih Kurnia. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Mungkin di sini Mbaknya bisa memperkenalkan diri dulu, Mbak. Nama saya Rahma, orang tua dari Asya, anak umur 3 tahun setengah. Oke, baik. Di sini saya mohon izin, Mbak, untuk bisa memberikan edukasi yang mana di sini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pendidikan anak dalam keluarga. Mungkin minta waktunya sebentar ya, Mbak. Ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan peran orang tua dalam pendidikan anak. Ya, orang tua kan sangat berperan dalam pendidikan anak, karena orang tua yang ada dalam ruang lingkup anak yang paling terdekat gitu, selain lingkungan-lingkungan yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada apa aja sih peran orang tua dalam pendidikan anak? Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang orang tua supaya bisa menjadi teladan yang baik bagi anaknya. Nah, contohnya seperti apa? Ya, ketika anaknya berada di rumah, orang tua itu karena orang tua itu ada yang terdekat, maka supaya bisa memberikan contoh-contoh yang baik bagi anaknya. Karena anak itu lebih cepat mencontoh pada hal-hal yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal itu baik atau buruk mereka tidak mengetahuinya karena masih kecil. Jadi supaya bisa bagaimana mereka melakukan hal-hal yang baik itu dengan cara kita memberikan contoh yang baik. Yang kedua, orang tua supaya menjadi motivator untuk anaknya. Ya, tadi yang pertama tadi supaya menjadi teladan, yang kedua di sini menjadi motivator. Bagaimana maksudnya? Maksudnya ketika anak itu membutuhkan semangat dari orang tua supaya bisa memberikan kesemangatan itu kepada anak-anaknya. Yang mana ketika anak itu diberikan semangat, mereka akan lebih, wah, orang tua saya peduli gitu terhadap saya. Orang tua saya itu emang sayang terhadap saya gitu kan. Mereka kan taunya kalau misalkan kasih semangat berarti oh sayang gitu orang tuanya, seperti itu. Jadi baik hal itu tentang perkembangannya dia seperti apa, dan juga misalkan dia sudah sekolah ya juga berikan semangat terus kepada anak-anaknya. Yang ketiga, orang tua sebagai sahabat atau teman. Untuk pada saat ini mungkin anaknya masih kecil, usia 3 tahun setengah, ya mereka masih bisa terbuka terhadap orang tuanya, menceritakan hal-hal yang mereka lakukan di luar, atau mungkin kegiatan-kegiatan mereka yang bermain di luar itu seperti apa. Mungkin dia merasa bahagia, merasa sedih, mungkin karena dijali temannya atau hal-hal lain sebagainya, itu mereka masih terbuka. Tapi untuk nanti jenjang remaja dan pra-remaja atau seterusnya, mereka tuh biasanya di luar sana lebih banyak yang jauh dari orang tuanya, karena mereka merasa lingkungan yang terdekatnya malah teman gitu. Mereka lebih terbuka kepada temannya karena mereka merasa teman itu lebih asik, mereka merasa teman itu lebih luas, lebih bisa mendengarkannya. Mereka merasa juga mungkin nanti arahan orang tua itu akan misalkan nanti dimarahin atau bagaimana kalau misalkan mereka cerita. Tapi di sini orang tua supaya tetap berperan menjadi sahabat atau teman bagi anaknya, yang mana ketika anaknya bercerita, anaknya memberikan keluh kesah kepada orang tuanya, ya orang tua supaya bisa mendengarkan dengan yang baik, memberikan arahan-arahan yang baik sehingga mereka tetap terarah dengan baik ke depannya. Selanjutnya, orang tua sebagai inspirator. Ya, dijelaskan dari yang tadi di awal-awal bahwa orang tua itu bisa menjadi sebagai inspirator bagi anaknya. Hal-hal baik yang orang tua lakukan, langkah-langkah baik orang tua lakukan, itu bisa menjadi inspirasi buat anaknya ke depannya. Wah, kalau orang tua saya seperti ini, berarti nanti saya bisa seperti ini. Orang tua saya melakukan hal yang seperti ini, saya juga bisa nih melakukan seperti ini. Karena mereka sudah terbiasa, karena kalau melihat orang tuanya itu melakukan hal-hal yang baik, mereka menjadi inspirasi. Misalkan orang tuanya rajin, orang tuanya tekun dalam melakukan kegiatan-kegiatan, nanti anak itu bisa mencontoh, orang tua saya aja rajin gitu, berarti saya juga bisa. Apalagi kalau misalkan anaknya itu dia ikut sertakan gitu, misalkan kegiatan-kegiatan orang tua yang hal-hal yang baik itu diikut sertakan, kayak misalkan membiasakan bangun pagi atau apa, itu kan menjadi inspirasi bagi anaknya kelak. Selanjutnya, orang tua sebagai konselor bagi anak. Masih bersangkutan dengan yang di awal tadi, orang tua di sini sebagai konselor adalah sebagai pendengar yang baik bagi anaknya, yang mana ketika anaknya bercerita, orang tua supaya bisa mendengarkan, memberikan arahan-arahan yang baik,
sehingga mereka nantinya bisa mengambil arah yang baik juga. Jangan sampai ketika mereka meminta didengarkan oleh orang tuanya tidak dapat meluangkan waktu kepada anak-anaknya. Jangan sampai seperti itu, karena ketika mereka tidak orang tua tidak memberikan waktu untuk anaknya, bisa jadi nanti anaknya malah bercerita di luar, di lingkungan luar dari keluarganya, entah itu ke temannya atau mungkin ke orang-orang terdekat dari dia, sehingga mereka tidak bercerita kepada orang tuanya. Yang terakhir di sini orang tua sebagai pengawas ya. Maksudnya pengawas di sini bukan berarti orang tua harus 24 jam berada di sisi anaknya, itu tidak seperti itu. Tapi pengawas di sini adalah orang tua supaya mengerti, orang tua supaya tahu kegiatan apa saja yang dilakukan anaknya di luar rumah. Anaknya bermain itu misalkan bermainnya kemana, pulangnya jam berapa, itu harus tahu. Misalkan anaknya pulangnya telat, itu juga harus tahu kenapa alasannya, supaya ditanyakan. Misalkan pulangnya telat karena apa tadi, mainnya nunggu di rumah temennya dulu kelamaan atau seperti apa, itu orang tua harus mengetahui alasan dari anak tersebut, sehingga mereka juga terasa diawasi, nggak semata-mata mereka ya udahlah pulang lama juga nggak diomelin sama orang tuanya, nggak seperti itu. Jadi mereka tetap ditanyakan, nih tadi kemana, hari ini kemana, mainnya gimana gitu, jadi merasa diawasi. Ya, tadi berikut adalah 6 peran orang tua dalam pendidikan anaknya. Nah, sendiri bagaimana sih penerapan pendidikan anak dalam keluarganya untuk anaknya sendiri? Kalau saya yang utama itu dia harus peka sama kata tolong dan maaf. Karena apapun anak usia 3,5 tahun pasti udah tahu lah artinya yang mana yang benar, mengenai salah. Jadi suatu saat dia melakukan sedikit kesalahan, udah otomatis tergulir kata maaf dari mulutnya dia. Terus kalau mau minta sesuatu itu utamakan kata tolong dulu gitu. Utamanya tuh tolong, supaya apa? Ya nanti terbiasalah, kalau kata-kata itu terbiasa sampai gede itu pasti tolong dan maaf itu harus duluan gitu. Ya, jadi mungkin itu juga penerapan yang sangat baik ya Mbak, karena itu penting gitu. Karena sekarang juga dilihat banyak gitu orang yang udah diberikan kebaikan sama orang lain, tapi untuk mengucapkan kata tolong itu tuh susah gitu, sulit. Atau mungkin dia melakukan hal-hal yang salah tapi dia juga susah untuk meminta maaf kepada orang tersebut. Kalau sudah dibiasakan dari kecil, ini akan terbiasa nanti ketika besar mengalami hal-hal itu juga, jadi bisa untuk terbiasa melakukan kata-kata yang tolong dan minta maaf. Selain itu, pembiasaan baik lainnya apa yang mungkin sudah diterapkan Mbak? Berdoa ya, pasti berdoa. Sebelum makan, sebelum tidur, bangun tidur, selesai makan, pokoknya yang ya doa-doa pendek seperti itu aja dulu deh. Mau masuk kamar mandi gitu, yang dia bisa gitu, karena usianya juga kan masih 3,5 tahun, masih pelan-pelan lah belajar, ngajarinnya juga pelan-pelan. Ya baik, untuk doa-doa itu juga emang harus diterapkan ya. Juga kayak kita kecil kan dulu juga diajarkan sama orang tua kita untuk doa-doa keseharian, yang mana nanti dari pembiasaan itu dia juga terbiasa ke depannya sampai besar nanti. Terus selanjutnya, kalau untuk keluh kesah anak, ada nggak Mbak keluh kesah anak yang mereka rasakan dalam pembiasaan ini? Kalau keluh kesah mungkin belum ada ya, paling karena usia dia juga kan belum bisa marah, belum bisa ini. Cuman paling ya sedikit agak susah lah gitu, agak membangkang sedikit, namanya anak segini kan masih belum bisa ngucapin gitu. Cuman bisa apa sih, nggak mau gitu. Ya kayak ada penolakan, tapi maksudnya tetap masih bisa diarahkan karena masih kecil gitu ya. Ya pokoknya intinya kalau misalkan anak kecil ini tetap harus dalam pengawasan, harus tetap dalam bimbingan orang tuanya, bagaimana caranya orang tuanya selalu memberikan yang terbaik buat anaknya untuk kedepannya. Baik Mbak, terima kasih atas waktunya di sini. Saya sudah diberikan kesempatan untuk bisa melakukan edukasi terhadap Mbak Rahma, yang mana ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi saya ke depannya. Terima kasih ya Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.